Sahabat Bahasa, selamat datang di Sahabat, Siniar Bahasa dan Sastra bermartabat, bermanfaat. Senang sekali kembali bisa menyapa Anda. Saya Azra Adial Wijayati, Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2023 dalam Siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten. Semoga sahabat bahasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat mencintai bahasa dan sastra Indonesia. Pada kali ini, kita akan ngobrol santai tetapi bermakna tentang kiprah sebagai duta bahasa. Kita akan melihat bagaimana peran dari seorang duta bahasa. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber yang inspiratif, sosok yang aktif, berprestasi, dan tentu saja mempunyai cerita menarik untuk dibagikan. Langsung saja kita sapa Teh Erli Melati Dalilah Putri. Halo Teh, selamat pagi. Halo Azro, selamat pagi dan selamat pagi juga buat sahabat yang ada di rumah. Bisa diperkenalkan terlebih dulu Teh Mela. Teh Mela ini siapa dan aktivitas sekarang ini sedang menjalani aktivitas apa? Baik, terima kasih. 大家好，我的名字叫茉莉，我20岁了。안녕하세요, 저는 멜라입니다. 지금 현대 코퍼레이션에서 일하고 있습니다. 반갑습니다. Ya, ini bahasa tadi bahasa Mandarin dan bahasa Korea ya. Tapi perkenalan diri bahasa Indonesianya. Halo rekan-rekan, saya biasa dipanggil Mela. Usianya saat ini 24 tahun. Saat ini sedang bekerja di Hyundai Corporation Indonesia dan saya merupakan terbaik satu duta bahasa di Provinsi Banten tahun 2023 sekaligus terbaik 6 duta bahasa nasional 2023. Wah, luar biasa ya. Kak Mela ini pengalamannya sudah banyak rekan-rekan semua. Dan Kak Mela, menurut Kak Mela sendiri nih ya, duta bahasa secara pandangan Kak Mela itu apa sih duta bahasa itu? Ini pertanyaan yang sangat mendalam sekali ya Azro, kita baru mulai. Baik, tapi menurutku ketika kita menjadi seorang duta, aku merasa menjadi sosok yang harus mencerminkan bagaimana bahasa itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika menjadi duta bahasa, itu artinya adalah kita memiliki kepercayaan dan dipercaya untuk bisa menjadi wajah bahasa, seperti itu. Awal mendaftar menjadi duta bahasa, pasti Kak Mela punya alasan tersendiri. Bisa dibagikan ke teman-teman sahabat, apa sih alasan Kak Mela untuk bisa bergabung di duta bahasa? Nah, terima kasih Azro. Sebetulnya ketika kita kembali lagi kepada alasan kenapa aku pada akhirnya memilih untuk mendaftarkan diri ke duta bahasa, itu yang pertama karena sebetulnya latar belakang pendidikanku itu di psikologi. Aku lulus di psikologi UI tahun 2023, kemudian ketika aku lulus, aku merasa sepertinya aku butuh suatu wadah yang bisa mengekspresikan diri aku. Namun, apa nih wadahnya? Kemudian aku melihat peluangnya ada duta bahasa ini. Nah, dalam duta bahasa yang aku lihat adalah ternyata bahasa itu sangat bermanfaat. Ilmunya itu tidak hanya untuk orang-orang yang memiliki latar belakang di bahasa saja, tetapi bisa untuk berbagai ilmu gitu, termasuk juga saya sebagai sarjana psikologi ternyata butuh untuk bisa membahasakan diri dengan benar gitu ketika menyampaikan sesuatu. Dan saya merasa oke, sepertinya inilah saatnya untuk mendaftarkan diri untuk belajar seperti itu. Tapi ternyata selain bisa belajar, kita juga bisa berkontribusi untuk pengembangan bahasa dan sastra di Provinsi Banten tentunya. Dan Teh Mela ini menjadi juara 1 di tingkat provinsi dan menjadi juara 6 ya Teh ya? Betul. Di nasional. Betul. Wah, itu prestasi yang sangat luar biasa. Perjalanannya pasti panjang sekali dari provinsi sampai ke nasional. Bisa diceritakan sedikit Teh terkait perjalanan Teteh sebelum akhirnya bisa sampai menjadi juara 6 Teh di nasional? Baik, ketika kita kilas balik tahun 2023, memang awalnya itu persiapan untuk di tingkat provinsi terlebih dahulu. Salah satu persiapannya adalah membuat krida. Nah, ini mungkin teman-teman yang nonton ada yang tertarik juga nih ya untuk daftar duta bahasa Provinsi Banten. Salah satu syaratnya itu adalah membuat krida atau membuat sesuatu kegiatan yang bermanfaat untuk pengembangan sastra dan bahasa itu. Nah, waktu itu saya berpikir, baiklah, bagaimana jika saya bisa membuat buku bahasa daerah itu untuk
untuk buku cerita rakyat seperti itu. Dan waktu itu cerita rakyat yang saya ambil adalah Pangeran Cisadane seperti itu. Jadi membuat itu terlebih dahulu, kemudian melakukan riset terlebih dahulu, kemudian kita uji coba dan lain sebagainya, kemudian menyiapkan presentasinya seperti apa. Kemudian juga ada menyiapkan bahasa asingnya juga, karena itu juga diuji juga begitu. Kemudian ada penampilan bakat. Nah, waktu itu saya berpikir penampilan bakat apa ya yang kayaknya ada singgungannya nih dengan sastra gitu. Jadi waktu itu saya memilih untuk drama musikal, walaupun drama musikal hanya saya sendiri begitu ya. Jadi ya itu. Nah, itu di tingkat provinsi. Tapi sebetulnya di tingkat provinsi apa yang saya rasakan sebetulnya bukan hanya kompetisinya, tetapi juga bagaimana rekan-rekan saya yang satu angkatan di Angkatan Bramantya itu bisa menjadi keluarga bagi saya dan saling mendukung, dan kita juga bertukar pikiran. Bahkan ketika kita maju dari provinsi ke tingkat nasional, itu ide yang dibawa itu bukan sekadar ide dari saya dan juga rekan saya Ali sebagai terbaik satu, tetapi itu adalah hasil dari buah pemikiran rekan-rekan dari Angkatan Bramantya ini gitu. Jadi itu yang pada akhirnya bisa membawa saya juga dan mendukung untuk bisa maju ke nasional. Jadi pada saat ke nasional itu perjuangannya bukan hanya perjuangan saya ataupun Ali, tapi ini adalah perjuangan satu angkatan. Kita betul-betul membagi tugas siapa yang mengurus untuk bakat, siapa yang mengurus pos untuk penampilan krida, siapa yang mengurus itu. Jadi di pos-pos tersebut tentunya perjuangannya adalah bisa berkoordinasi dengan baik, menjaga satu sama lain, karena Azro merasakan sendiri ya, Azro juga sebagai salah satu rekan saya yang ikut hadir dan ikut berjuang bersama. Memang itu melelahkan sekali mungkin pada saat itu ya, karena kita dikejar-kejar dengan tenggat waktu, kita juga diminta untuk selalu bisa sempurna menampilkan yang terbaik seperti itu. Cuman ketika kita punya teman-teman yang sangat suportif, ini tentunya luar biasa bagi saya, dan itu menjadi semangat utama saya untuk pada akhirnya di nasional menampilkan yang terbaik dan alhamdulillah mendapatkan juara terbaik 6 gitu. Temela, mendengar cerita Temela tadi, akhirnya timbul pertanyaan nih Teh. Sebenarnya dari Temela pribadi menjadi seorang juara gitu ya, apalagi sampai di tingkat nasional, ada nggak sih hal yang akhirnya membuat Temela tuh ngerasa diri Temela jadi punya tanggung jawab lebih gitu? Nah, terkhusus dalam lingkungan sekitar Temela sendiri. Betul. Salah satu tantangan terbesarnya adalah ketika kita mendapatkan gelar tersebut. Gelar itu disematkan kepada kita juga dengan tanggung jawab yang begitu besar. Salah satu yang paling saya rasakan itu adalah ketika saya bermedia sosial. Karena ketika saya sudah menyandang gelar sebagai terbaik duta bahasa, orang-orang itu memiliki ekspektasi, Zro. Mereka merasa, oh dia kan duta bahasa, berarti bahasanya nih bagus dong gitu. Nah, jadi yang saya mulai perhatikan adalah bagaimana saya menuliskan takarir di media sosial. Bagaimana juga saya ketika menghubungi orang lain, saya memastikan bahasa yang saya pakai itu baik dan benar, termasuk juga huruf kapital. Misalnya saya ketik selamat pagi Bu Azro, Azro tuh A-nya besar gitu. Jadi itu hal-hal yang menjadi bagian dari tanggung jawab juga, karena terkadang orang tidak hanya melihat kita saat kita memakai samir, tetapi juga ketika tidak memakai samir ada tanggung jawab tersebut sebagai duta bahasa. Betul, itu dirasakan juga ya Temela dengan saya gitu, terkait penulisan, bagaimana cara kita bertutur gitu. Itu terasa sekali ketika sudah selesai gitu ya, apalagi sudah dinobatkan menjadi seorang duta bahasa. Dan ada nggak sih Temela momen yang Temela sendiri kayak teringat-ingat gitu kan selama berkegiatan menjadi duta bahasa, bisa diceritakan ke sahabat semua? Baik, salah satu momen yang paling berarti adalah ketika mengerjakan krida untuk duta bahasa nasional. Pada saat itu saya bersama Azro dan juga rekan-rekan dari Bramantya, kami mengunjungi salah satu itu bukan perkampungan ya, mungkin hitungannya lebih ke kampung pemulung. Wilayah pemulung. Dan di sana kegiatan yang kami lakukan adalah mengajarkan literasi
untuk bahasa-bahasa administrasi, karena rekan-rekan yang ada di kampung pemulung tersebut itu sampai saat ini belum punya KTP, belum punya kartu keluarga seperti itu. Jadi kami membantu bagaimana kita bisa mengajarkan bahasa-bahasa yang mungkin dianggap bahasa-bahasa administratif itu sulit, tapi bisa kita simplifikasi agar orang-orang itu bisa lebih paham seperti itu. Jadi itu salah satu yang paling mengena di hati saya adalah ketika kita bisa diterima oleh masyarakat, apa yang kita tularkan ilmunya juga bisa bermanfaat buat mereka. Jadi kita tentunya berasa lebih bermanfaat seperti itu. Iya, betul. Ya itu jadi momen terbaik juga sih ya selama kita ada di Duta Bahasa. Dan sudah dari tahun 2023, 2024 ya Temela ya. Dan sekarang Temela sudah menjadi wanita karir. Alhamdulillah sekarang Teteh kerja di mana Teh? Saya sekarang kerja sebagai Business Development di PT Hyundai Corp Indonesia. Perusahaan multinasional ya. Betul. Alhamdulillah. Bisa diceritakan Teh, ada nggak sih kaitannya gitu ya setelah Teteh menjalani aktivitas sebagai seorang duta bahasa dan sekarang berkarir apalagi di perusahaan multinasional, bisa dibagikan ceritanya? Baik, bicara tentang bagaimana duta bahasa ini membentuk diri saya, sebetulnya setelah duta bahasa itu, Azro, salah satu kiprah yang mungkin lebih saya lakukan adalah menjadi pewara. Jadi salah satunya itu ketika menjadi pewara, ketika orang-orang tahu ternyata seorang Arli Melati adalah duta bahasa, mereka berharap bahwa oh berarti dia bisa mewara dengan bahasa yang baik dan benar dong. Seperti itu. Jadi itu, dan memang alhamdulillah di beberapa kesempatan, salah satunya di kegiatan dari Dispora Banten, kemudian juga di Hari Sumpah Pemudanya Banten juga di situ saya menjadi pewara. Tapi salah satu yang kepewaraan yang mungkin berarti gitu ya adalah ketika dipercaya menjadi pewara di Kedutaan Besar Prancis gitu dalam acara Santé Mentale. Itu adalah sebuah acara kesehatan mental. Jadi kayak di satu sisi itu tuh sangat berkaitan dengan latar belakang saya sebagai sarjana psikologi, tapi di sisi lain wow, ternyata aspek kebahasaan ini juga dinilai sekali untuk mereka memilih siapa yang menjadi pewara seperti itu. Jadi mungkin setelah duta bahasa, kiprahnya bukan langsung di sini, tapi yang lebih sering itu menjadi pewara di berbagai kegiatan. Setelah itu, saya juga berkesempatan sempat bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional sebagai staff human capital. Dan di sana, karena mereka tahu juga saya seorang duta bahasa, dan yang saya tunjukkan itu adalah ternyata Zro, secara tidak langsung dengan saya ikut duta bahasa, saya punya kepercayaan diri untuk bisa bicara gitu ya. Dan dengan kepercayaan diri saya ini, akhirnya orang-orang melihat, oh kamu sepertinya bisa jadi pewara nih. Dan betul saja, akhirnya saya juga mewara di berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan terkait kesehatan mental pekerja perempuan di kilang. Kemudian ada juga untuk acara-acara lainnya seperti HUT-nya atau acara-acara dari kantor seperti itu. Dan hal-hal ini yang pada akhirnya menurut saya terbawa seperti itu. Dan salah satu hal lagi yang mungkin tadi belum sempat saya sebutkan adalah duta bahasa ini, kami semua ini dituntut membuat konten, betul? Iya, betul. Jadi kami dituntut bisa kreatif dan lain sebagainya. Nah ini ilmu membuat konten kebahasaan atau membuat konten pada secara umum gitu ya, itu juga sangat berpengaruh. Waktu saya bekerja di Pertamina itu sangat saya gunakan gitu. Kemudian pada saat ini saya bekerja di PT Hyundai Corporation Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan multinasional. Bahasa yang digunakan adalah Trigatra yang ketiga, kuasai bahasa asing. Begitu, jadi ternyata betul sekali teman-teman, kita perlu memiliki bahasa Indonesia yang baik, tapi kita juga selain itu bisa melestarikan bahasa daerah dan tentunya menguasai bahasa asing. Karena ketika di perusahaan yang sekarang itu dalam satu hari itu kita berbahasa Inggris secara penuh. Karena atasan saya adalah expat, mereka dari Korea Selatan. Jadi mereka satu-satunya yang bisa berkoneksi itu adalah bahasa asing gitu, tentunya bahasa Inggris. Dan bahasa Korea masih belajar sedikit-sedikit karena
para atasan-atasan saya itu bicara gitu kan, tapi intinya adalah ketika sudah mengikuti duta bahasa, yang pertama yang saya miliki adalah kepercayaan diri. Jadi saya bisa bicara dengan lebih lancar seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal dan juga non-verbal. Ketika ketikan gitu ya, apalagi saya dan Azro sempat bekerja sama ya, kita menjadi staf humas ya, untuk Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten, dan di situ sahabat kami itu betul-betul ketika kita mau mengetik sesuatu itu sangat berhati-hati karena kami berdua ini merepresentasikan Duta Bahasa Provinsi Banten, jadi semua ketikannya itu jadi lebih rapi dan itu terbawa sampai sekarang gitu, alhamdulillah. Jadi saya rasa dengan apa yang sudah saya pelajari di Duta Bahasa ini betul-betul berpengaruh sampai sekarang dan dampaknya itu sangat terasa dan juga tentunya membuka berbagai kesempatan gitu. Ya. Saat ini Temela sendiri fokus di pekerjaan yang mana penuh menggunakan bahasa asing. Betul. Tentu ini jadi hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah, dari Temela sendiri nih, selama bekerja gitu ya, menggunakan bahasa asing, apakah sebelumnya ada bahasa-bahasa yang Temela tidak kuasai sampai akhirnya sekarang dipelajari seperti itu? Ada tidak nih Teh? Baik-baik, sebetulnya ketika bicara bahasa asing, Azro, salah satu bahasa yang saya cantumkan untuk pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Banten adalah bahasa Mandarin. Padahal posisinya saya belajar Mandarin itu ketika TK, SD, SMP. SMA itu terputus, saya sama sekali tidak menyentuh bahasa Mandarin. Kemudian pada saat kuliah juga saya sama sekali tidak menyentuh bahasa Mandarin. Tapi ketika saya daftar Duta Bahasa, wah, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya tulis gitu ya. Akhirnya saya merefresh, ini bahasa asing ya, merefresh kembali atau menyegarkan kembali ingatan-ingatan terkait bahasa Mandarin tersebut. Dan alhamdulillah karena mengikuti Duta Bahasa Provinsi Banten itu sempat dapat sponsor juga untuk pengajarannya. Jadi saya diajarkan secara gratis total gitu ya, dapat beasiswa penuh dari Haisin Mandarin waktu itu. Nah, itu betul-betul saya menyegarkan kembali si bahasa Mandarin tersebut dan sekarang jadinya bisa lebih fasih lagi seperti itu. Kemudian bahasa lainnya adalah bahasa daerah. Karena rekan-rekan tahu di Banten itu ada 5 bahasa daerah. Nah, nanti boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang tahu 5 bahasa daerah ini ada apa aja. Nanti yang benar ya boleh. Akan kita like ya, akan kita sukai komentarnya. Nah, salah satu bahasa yang diwajibkan dalam pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Banten itu bahasa daerah. Saya pribadi sebetulnya mungkin berbeda dengan Azro ya. Azro mungkin terbiasa dengan bahasa Jawa Serang karena memang tinggalnya di Serang gitu ya. Kalau di Tangerang kota khususnya itu tidak ada atau hampir tidak ada orang yang menggunakan bahasa daerah. Jadi yang saya lakukan waktu itu saya harus menghubungi orang-orang yang membuat kamus bahasa Cina Benteng. Jadi mereka membuat kamus bahasa Cina Benteng, mengunggahnya di website, kemudian saya menghubungi orang-orang tersebut untuk belajar pada mereka seperti itu. Jadi bahasa yang akhirnya saya pelajari itu ya bahasa Cina Benteng dan bahasa Mandarin yang saya segarkan kembali seperti itu. Saat ini Temela sendiri berkarya di Hyundai. Di Hyundai penuh menggunakan bahasa asingnya bahasa Inggris bahasa atau Inggris, betul. Bagaimana? Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang jadi justru bahasa wajibnya gitu ya di lingkungan betul, kerja. setiap hari gitu. Dan dengan bahasa ini sebetulnya kenapa saya tadi sampaikan bisa membuka berbagai peluang, karena dengan saya menguasai bahasa asing dan juga bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, alhamdulillah terpilih oleh kantor untuk mewakili kantor Hyundai Corporation Indonesia untuk audit SNI di Korea Selatan. Itu. Jadi nanti saya yang mendampingi, kemudian nanti akan mentranslasi bahasanya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kemudian nanti dari bahasa Inggris ada rekan dari Korea lagi yang akan menerjemahkan ke bahasa Korea seperti itu. Jadi alhamdulillah dengan bisa berbahasa itu bisa membawa kita ke berbagai kesempatan seperti itu, Azro, alhamdulillah.
terbang lebih jauh ya. Wah, luar biasa. Terbang lebih jauh sampai ke Korea. Kapan Tete Mela ke Korea? Insya Allah Januari ini, awal Januari. Mohon doanya rekan-rekan. Sudah ada persiapan mungkin? Tadi di awal menyapa sudah ada menyelipkan bahasa Korea Wah, sedikit. iya, sudah ada. Boleh dicoba lagi. Oh iya, baik-baik. Annyeonghaseyo. Cuman Mela ini dah. Nah, gitu itu ya. Jadi, artinya apa Teh Mela? halo, apa kabar? Nama saya Mela gitu. Paling biasanya perkenalan itu aja ya yang paling Yang utama ya, aja sederhana, lah ya. betul. Jadi di lingkungan kerja Teh Mela sekarang hanya Teh Mela yang dalam artian memiliki gelar di bidang khususnya di literasi gitu ya, atau ada juga nih teman-teman di lingkungan kerja Teh Mela yang hampir-hampir mirip gitu, mengikuti kegiatan duta dan akhirnya bisa saling berbagi cerita. Baik, kalau waktu saya di Pertamina ada salah satu rekan yang satu tingkat juga masuknya bersama saya, masuk bersama-sama, dan dia juga merupakan seorang duta bahasa tapi dari provinsinya Bangka Belitung. Wah, Seperti itu. Jadi ternyata ikatan duta bahasa ini, Azro, sangat luas sekali dan kita sangat mungkin bertemu orang-orang yang berada di lingkungan yang sama seperti itu. Dan kalau waktu itu mungkin dari temanku itu, dia yang aku lihat adalah dia bisa menerapkan kemampuan berbahasanya itu untuk menuliskan surat-surat karena dia bagian administrasi dan persuratan seperti itu. Jadi menurutku memang ketika kita sudah menjadi duta bahasa pasti ada nilai tambah dan itu insya Allah tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Jadi jika ternyata sahabat yang sedang menyaksikan ini adalah sahabat yang belum mengikuti duta bahasa, silahkan dicoba karena tentunya pasti banyak yang bisa kita pelajari dan itu akan terus bermanfaat tidak hanya pada saat kita menjadi duta tetapi juga saat kita menjadi alumni dan untuk kehidupan kita pribadi seperti itu. iya, betul sahabat. Menjadi seorang duta bahasa itu bukan hanya sekedar gelar ya Teh Mela ya, tapi bagaimana tanggung jawab terhadap diri sendiri dan apa yang sudah kita dapatkan selama menjadi seorang duta bahasa. Dan saya cukup penasaran ini dari Teh Mela sendiri ada nggak prinsip yang Teh Mela pegang dari awal ya terkhusus ketika mendaftar duta bahasa sampai saat ini yang masih Teh Mela pegang prinsipnya? Kira-kira ada nggak Teh? Baik, untuk prinsip yang terus saya pegang adalah ini kata-kata yang juga saya ucapkan ketika final duta bahasa di Provinsi Banten, bahwa menjadi duta bahasa adalah sesuatu yang harus diimani, yaitu dipercaya dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Dan itu yang saya sedang mengupayakan untuk lakukan sampai sekarang, Azro. Bahwa segala sesuatu itu ketika kita sudah yakin dalam hati kita ucapkan juga, kita amalkan dalam perbuatan kita, itu tentunya akan terus memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan juga bagi orang-orang di sekitar. Wah, luar biasa ya sahabat. Ternyata dari hal-hal yang sudah dijalani selama ini akhirnya membentuk Teh Mela menjadi seorang yang sangat berprestasi, aktif dan juga sampai bekerja di perusahaan multinasional. Itu tidak semua orang bisa gapai, tapi dengan tadi semangat, keyakinan dan yang pasti harus jalanin ya. Betul. Karena menunda itu justru ya menunda juga untuk kita berhasil ya Teh Mela ya. Betul. Bahkan nih Azro, mungkin ada selipan fakta aja ya. Waktu itu, bahkan aku mendaftar duta bahasa Provinsi Banten itu di hari terakhir penutupan. Wah, Tapi, apa yang aku ingin sampaikan adalah jalanin aja dulu. Waktu itu aku mungkin merasa, mungkin ini pendaftaranku, berkasnya ini masih kurang maksimal. Tapi, aku tetap coba daftarkan diri. Gitu. Jadi, daripada kita menunda, lebih baik dicoba saja dulu. Nanti apapun hasilnya, itu pasti akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. benar-benar. Jadi kita berdua sepakat nih ya Iya. untuk selalu jalanin dulu, jangan nunda, apalagi kita punya tujuan. Ya. Betul. Udah punya tujuan itu artinya kita sudah punya arah teman-teman. Jadi harus
kalau kata anak muda zaman sekarang digaskan gitu ya. Betul. Selanjutnya nih Temela, ada nggak sih selama Temela nih ya periode hampir berapa tahun ya, hampir mau menjelang 3 tahun ya setelah Temela menjadi juara ya. Betul. Nah Temela pernah tidak membagikan momen-momen Temela ini yang paling Temela berkesan gitu ya di sosial media, dan akhirnya ada balasan gitu dari teman-teman yang jadinya termotivasi dari Temela? Mungkin bisa Baik, dibagikan. terima kasih Azro, pertanyaannya seru sekali. Salah satu pengalaman yang saya rasakan itu adalah menjadi pengajar BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, untuk mahasiswa asing yang ada di Universitas Pelita Harapan. Kemudian selain Universitas Pelita Harapan, ada lagi di UIN Jakarta, kemudian satu lagi di Universitas Pamulang. Jadi di 3 universitas tersebut. Nah, pengalaman tersebut kan tentunya bagi saya suatu kehormatan sekali begitu, bisa sebagai dosen tamu kan. Dosen tamunya adalah duta bahasa, dan waktu itu karena memang masih masa pengurusan angkatan kita itu 2023. Nah, kita dilibatkan begitu. Nah, momen tersebut saya bagikan ke media sosial sebagai salah satu rasa bangga saya begitu ya. Namun ternyata ada satu komentar yang mengomentari bahwa sebetulnya mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing itu seharusnya seperti ini gitu. Dia menyampaikan bahwa sebetulnya ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing, kita harus mengusahakan terus-terusan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi beliau mengomentari bahwa saya itu masih menggunakan bahasa asing untuk menjelaskan bahasa Indonesia. Jadi misalnya saya sampaikan, do you know what is rice? Rice is padi, misalnya gitu ya. Nah, itu tuh harusnya nggak begitu. Harusnya saya cuman kayak misalnya ada gambar padi tuh saya tuh cuma tunjuk terus kayak padi, nasi gitu. Ternyata seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang saya tidak tahu gitu. Dan ternyata beliau yang berkomentar itu adalah salah satu dosen dan juga guru besar dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di UIN Jakarta, seperti itu. Jadi ternyata ada komentar, dan itu membuat saya termotivasi untuk baiklah, ternyata memang ketika kita melakukan sesuatu mungkin itu tidak sempurna, belum sempurna, tapi kita harus bisa juga terbuka pada kritik dan juga saran, masukan, dan itu menjadi masukan juga buat saya ketika saya mungkin siapa tahu di masa depan bisa mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu akan saya ingat seperti itu. Iya, betul. Saat ini terutama kita ya Gen Z ini ya Temela, terkadang ketika kita mengunggah sesuatu, nah hal yang paling ditakuti itu adalah membaca kolom komentar. Baik. Karena terkadang ada hal yang orang itu setuju dan tidak setuju, dan hebatnya nih sahabat semua, Temela di sini menjadikan itu sebagai motivasi untuk terus lebih baik, sampai akhirnya menyadari, wah ini ternyata yang harus saya perbaiki. Betul. Ini yang ternyata harus saya lakukan perbaikan lagi supaya ketika nanti mudah-mudahan ya bisa mengajar lagi mungkin ya di luar dari Indonesia. Jadi sudah tahu dan sudah paham. Betul. Terakhir nih Temela, dari Temela, ada nggak sih pesan untuk sahabat di rumah ketika ingin menjadi seorang duta bahasa atau teman-teman generasi muda? Jadi ada 2 nih. Baik. Pertama, teman-teman yang penasaran dengan duta bahasa, dan teman-teman yang masih belum nih. Baik. Silakan Temela. Baik, untuk teman-teman atau kita panggilnya sahabat ya, sesuai dengan nama siniar ini. Untuk sahabat bahasa yang ada di rumah, salah satu pesan saya adalah, jika kamu menunggu sampai sesuatu itu sempurna, mungkin pada saat itu kesempatannya sudah hilang. Jadi teman-teman, tidak usah menunggu sempurna, lakukan saja terlebih dahulu. Jika kalian ingin mendaftarkan diri kepada Duta Bahasa Provinsi Banten, silahkan daftar saja dulu. Nanti rekan-rekan pasti akan belajar banyak gitu. Dan untuk pemuda secara umumnya, bahasa adalah penghubung untuk kita semua. Jadi
siapapun kalian, apapun latar belakang pendidikan kalian, percayalah kalian akan tetap butuh bahasa. Jadi pelajarilah bahasa, dan tentunya Trigatra nih menurut aku yang paling penting juga nih Azro. Iya, betul-betul. Tidak terasa ya, Temela sudah panjang sekali nih. Tapi pasti banyak hal yang teman-teman sahabat bahasa ingin tahu dari Temela. Nanti boleh ya sama-sama selain berkunjung di laman kantor bahasa, bisa juga berkunjung di laman sosial medianya Temela. Bisa Boleh, dibagikan. media sosialnya Akeong ER5 Lati. Terima kasih. Bisa dicari-cari tahu yang penasaran dengan Temela. Nah, terima kasih Temela atas cerita, gagasan, dan inspirasi yang telah dibagikan. Dari obrolan hari ini, kita melihat bersama bahwa menjadi seorang duta bahasa ini bukan hanya tentang gelar, tapi komitmen, konsistensi, dan keberanian dalam mengambil peran. Nah, sahabat bahasa, semoga perbincangan ini bisa menjadi pengingat bahwa bahasa adalah identitas dan generasi muda memiliki peran besar dalam menjaganya. Temela, sebelum saya tutup siniar, boleh ya tadi Temela menyinggung Trigatra? Ya, Kita boleh dong. sama-sama untuk melantunkan ya Trigatra Baik. Bangun Bahasa. Dimulai dari saya dulu ya Temela ya. Ya, silakan. Saya kasih aba-aba. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. Jangan lupa bagikan siniar ini ke teman-teman dan tetap ikuti siniar Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Banten dan follow IG kami Kantor Bahasa Provinsi Banten. Sampai jumpa. Akhir kata, saya Azra Adilah Wijayati. Pamit undur diri. Salam bahasa. Sampai jumpa sahabat bahasa. Sampai jumpa.